Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Terakhir pembahasan sebelumnya masih tentang sifat salbiyah, yaitu tentang sifat qidam. Maka pada subuh ini kita akan melanjutkan sifat salbiyah berikutnya, yaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi yang artinya kalau secara literal dalam bahasa Indonesia, mukhalafatuhu lil hawadisi, berbedanya Allah lil hawadisi, bagi makhluk. Allah berbeda dengan makhluk, atau Allah tidak sama dengan makhluk. Adapun dalil-dalil tentang sifat ini, yang pertama dalil secara naqli dari Al-Quran maupun sunnah. Yang pertama Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang sepertinya Allah, syai'un, sesuatu apapun, wa huwas sami'ul basir, dan dianya Allah as-sami' al-basir, yang maha mendengar lagi yang maha melihat. Dalam ayat lain Allah juga berfirman seperti dalam surah Al-Ikhlas yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak adalah baginya Allah itu kufuwan, tandingan. Makna tandingan yang sebanding, yang seimbang, yang sama. Bagi Allah ahad, satu pun. Artinya jangan menyamakan, membandingkan Allah dengan satu pun selain Allah. Nah, kemudian demikian juga dalam hadis-hadis, ya, Rasulullah juga mengingatkan, ya, misalnya faqulu ma khatura bibalika fahuwa khilafuhu, yang kesimpulannya setiap yang terbersit bibalika, dalam benakmu, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang af'al Allah, fahuwa bikhilafi dzalika, maka Allah baik zatnya maupun sifatnya maupun af'alnya, bikhilafi dzalika, itu berbeda dengan apa yang terbersit dalam hatimu atau dalam benakmu. Nah, jadi ini beberapa dalil naqli dari Al-Quran dan sunnah tentang sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi, berbedanya Allah dengan makhluk. Adapun dalil aqli, dalil akal, ya. Adapun dalil akal, yang pertama adalah dalil-dalil yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa Allah itu bersifat qadim, sedangkan makhluk bersifat hadis. Allah bersifat qadim, artinya tidak ada awal bagi Allah. Ketika tidak ada awal, berarti tidak ada akhir. Setiap yang qadim pasti baqa. Itu otomatis atau talazum, saling melazimi.
sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian jadi al-khaliq khaliqun wal makhluq makhluk, sehingga karena Allah itu qadim sedangkan makhluk itu hadis yang baharu, ya, maka berbedalah Allah dengan makhluk. Al-khaliq khaliq, Allah adalah pencipta, sedangkan makhluk adalah makhluk yang diciptakan. Maka berbeda dengan pencipta dengan yang diciptakan. Kemudian di antara dalil akli, dalil akal yang menafikan Allah sama dengan makhluk atau mensalbiahkan Allah dengan makhluk, seandainya Allah itu kita samakan dengan makhluk, maka akan kita temukan ada unsur Allah pada makhluk sebagaimana ada unsur makhluk pada Allah. Kalau kita katakan seperti, karena sesuatu itu tidak disepertikan kecuali ada unsur yang sama antara keduanya. Misalnya, ya, si A dengan si B ada orang. Si A, si B. Takun si A lagi si B. Nah, ketika takun si A lagi si B, nya menunjukkan apa yang nabak si A, nabak si B. Apa yang nabak si B, nabak si A. Walaupun hanya sama 1%. Cuma ketika takun seperti, berarti nak unsur. Unsur si A nabak si B, unsur si B nabak si A. Itu penggunaan kata-kata seperti. Karena sesuatu yang tidak ada seperti sedikit pun, berarti memang ada unsur sama sekali. Nah, tapi menyokatakan seperti sang si J lagi mirip si J. Yang menyokatakan si J lagi mirip si J, mungkin tak mirip si J dengan si J kecuali antara kedua J nak unsur yang sama walaupun hanya 100%. Sehingga kalau kita mengatakan Allah itu takkan, Allah memang bukan makhluk khaliq, cuman lagi-lagi makhluk atau makhluk lagi-lagi Allah. Maka kalau kita katakan seperti itu, maka itu otomatis akal akan mengatakan apa yang ada pada Allah sama dengan makhluk, ada yang ada pada makhluk. Apa yang ada pada makhluk juga ada pada Allah, walaupun hanya sama 100%. Maka pada ayat laisa kamitslihi syai', pada ayat Allah bukan laisa kamitslihi saja. Tiada yang sama lagi Allah. Tapi pakai getamah syai', artinya sesuatu apapun tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Sesuatu apapun tidak bisa dibandingkan Allah. Walaupun nanti ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, kita mungkin nanti akan memberikan contoh sifat pada makhluk. Misalnya seperti Rasulullah membandingkan sifat kasih sayang Allah dengan makhluk. Maka Rasulullah membandingkan. Jadi suatu hari ada seorang perempuan kehilangan anaknya. Anaknya minta ubah kan ada langkah ramai. Maka minta mak minta anak minta mak. Ada orang murid putar-putar langkah ramai urung muribedro. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, ibunya nangis, anaknya nangis, sama-sama klik. Sama-sama klik, kamu temu anak lu, kamu temu mak lu, sama-sama klik, maka saling merangkul. Pemandangan itu menarik perhatian banyak orang waktu itu. Terharu. Dan ada Rasulullah di situ. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang sedang terharu waktu itu, "Atarawna hadhihi tarihah waladaha finna?" Apakah kalian berpendapat kira-kira si ibu ini mungkin melemparkan anak yang sangat dia cintai ini dalam api? Seolah ini pegah oleh Rasulullah. Ada bro tak anak. Kira-kira mungkin menyulaginya kasih sayang mak ke anak. Mungkin getik anak dalam apa?
Maka para sahabat menjawab, la ya Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan, Allah arhamu bi abdihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih mencintai hambanya dibandingkan cinta ibu ini kepada anaknya. Ada yang nak buka menyotingkatnya manusia. Cinta anak ke anak, ada kibang-kibang anak, mungkin betul aku. Pulang Allah. Tapi ini perbandingan, ini contoh. Cuman tidak ingin mengatakan di sini sifat rahmah yang ada pada Allah juga sama persis yang ada sama manusia, tidak. Cuman untuk ketanya manusia kan untuk kita bayangkan sifat rahmat Allah. Maka beri contoh. Tapi tidak bermakna seperti. Karena memang maka Allah katakan subhanallahi amma yasifu. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Artinya, sejauh apapun kita mensifatkan Allah, sedalam apapun kita mensifatkan Allah, apa yang kita sifatkan Allah itu tidak sama dengan hakikatnya Allah. Nah, itu makna laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Nah, kemudian jadi itu dalil naklinya dari Al-Quran dan dalil aklinya, penjelasan secara akal. Kemudian para ulama menjelaskan makna mukhalafatuhu lil hawadis, berbedanya Allah dengan makhluk. Tapi nanti kita sederhanakan bahasanya ya. Kalau dalam kitab tauhid, misalnya dalam kitab karangan Imam As-Sanusi atau dalam kitab Kifayatul Awam yang biasa dipakai di daerah-daerah ya, yang dikarang oleh Syekh Al-Fudhali, gurunya Syekh Al-Bajuri, itu konsepnya makna mukhalafatul hawadis itu menafikan 5 kam bagi Allah. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kemudian menafikan satu lagi kam munfasil pada af'al. Jadi menafikan 5 kam ya. Nah, tetapi tentu nanti itu agak ribet. Cuman tak ke mana-mana. Mukhalafatuhu lil hawadisi, yang pertama, menafikan zat Allah sama seperti zat makhluk. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Tidak sama dalam hal apa? Yang pertama dalam hal jumlah. Makhluk itu berjumlah zatnya. Allah tidak berjumlah. Itu namanya kam munfasil. Yang kedua, makhluk itu tersusun-susun. Makhluk itu zatnya tersusun-susun. Contoh katanya manusia, naule, najaro, naki, yang kan murakkab, tersusun-susun. Nah, tidak ada makhluk yang tidak tersusun. Hanya maksudnya makhluk yang fisik itu memang ciri khas ciptaan Allah seperti itu. Nyata baca, nyata kaji, apa jenis lagi? Lagi tanya, ke contoh lah, tapi kan seperti lagi tanya, naurun gaknya punya karya mebel, ahli mebel. Ya, ahli mebel, ahli pegot, perabot, macam lah. Itu setiap ahli mebel itu punya ciri khas tersendiri dalam menciptakan mebel masing-masing. Ahli mebel yang daerah Lamduro misalnya, yang terkenal menyebutnya pegot mebel pupu mantang perabotnya, yang ciri khas goknya bentuk ji meno biasa ji.
Untuk menyembah ahli mebel elok dan ciri khas masing-masing. Allah sebenarnya dalam menciptakan makhluk ini ada ciri khas. Cuma makanya dia tafakur. Dia kalian ciri khas ciptaan Allahnya kiban. Yang pertama hana ciptaan Allah yang hana musuh-musuh. Mandung musuh-musuh. Mandung musuh. Hana yang kiban ada bukan? Hana ciptaan Allahnya yang zatnya itu satu partikel saja. Pasti nak unsur-unsur susunan. Na baba, na hidung, atau hana baba, na hidung, atau hana hidung, na baba, yang gelenyung mata, na ule, na ki, na urang, na ujung. Hana makhluk yang satu, apa istilahnya, satu atom misalnya. Satu zat paling kecil, tidak ada unsur-unsur, tidak ada. Semua makhluk bersusun. Dari makhluk paling besar sampai makhluk paling kecil, virus, bakteri, virus yang berdadat watiluh bayan mikroskopnya na kaki, na baba. Jadi semua tersusun. Itu ciri khas ciptaan Allah. Nanti di antara ciri khas ciptaan Allah misalnya berpasang-pasang. Di antara ciri khas ciptaan Allah nanti modelnya bernafas misalnya atau apalah. Ada ciri khas kalau kita mau mengkaji dan ada buku dan kitab tentang itu. Nah, jadi kalau zat makhluk itu murakkab, tersusun-susun, maka zat Allah tidak tersusun-susun. Sehingga ketika zat Allah itu tidak sama dengan makhluk, dalam artian tidak tersusun-susun, ya, tidak tersusun-susun seperti susunan makhluk, maka merupa lam ayat, lam hadis, misalnya merupa yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yen bet takun tu nak jaro lagu. Konsepnya kan sudah jelas di awal. Menyona jaro, nya kamu temu jaro apa? Nanti merupa yang lain, kuluman 'alaiha fan wa yabqa wajhuhu dzul jalali wal ikram. Semua akan fana, yang tersisa kekal wajah Allah. Karena wajah. Kemudian kita baca hadis, dapat dalam hadis nanti ketika penghuni neraka sudah masuk dalam neraka semua, kemudian Allah memasukkan kakinya, diculuk kaki Allah dalam neraka untuk ngaklat mandu mathon neraka. Diculuk oleh Allah kibar neraka, mentang lat. Pu mentang perle la ilang. Maka nyona aki. Nya lebo ayat ni mentang, lebo dua buah ayat kata tadi, kamu rompak jaro, kamu rompak wajah, muka, kamu rompak aki. Nyahana merompak badan tak kan? Berarti ulai kana wajah, aki kana, jarok kan? Mana? Itu tak perlu lagi repot-repot. Tak perlu lagi gabu, kana jarok, ayat kana aki olah hadis kana wajah dalam ayat. Itu tak perlu lagi karena konsepnya sudah jelas di awal bahwa makna mukhalafatul hawadis itu menafikan kamuttasil pada zat, menafikan Allah itu zatnya tersusun-susun seperti susunan zat makhluk. Jadi hanya pelada yang lain. Menaki pegah hana tersusun. Jadi konaki yang lagi ada yang faham yakinya. Hana menan zat Allah, hana unsur-unsur nak unsur-unsur laki jaro. Na jaro, na wajah. Maka konsep di awalnya harus jelas. Allah sudah mengatakan laisa kamislihi syai'un. Jadi kun syai'un titik katuk buku yang hendak dibuka. Jadi jangan lagi ada pembahasan kagabuk masalah yadun tajaru Allah. Kagabuk masalah kun wajah Allah. Kagabuk masalah aki Allah. Kagabuk masalah tren Allah. Ya. Innallaha yanzilu ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lail. Kagabuk masalah tren Allah. Tak perlu lagi.
Konsep awalnya dulu dibangun harus jelas. Akan orangnya gabuk tak dungurung masalahnya dan berat ke bukan. Ya. Berat ke. Seperti Allah beristiwa di atas arash. Ya. Pula pertama na ayat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luas kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Dalam hadis riwayat Rasulullah, kursi Allah itu di atas aras kabi ardil falah, seperti terletaknya kursi di sebuah wilayah atau tanah yang lapang. Ipa klap aja nyo istiwa. Itu makna julus duduk ada aras kanan, kursi kanan. Berarti Allah ke duduk. Itu konsep awalnya enggak dapat. Ini lagi makanya bahayatan orang cukup mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita enggak ambil pendapat ulama, kita kembali kepada Al-Quran Sunnah saja. Nanti pegah lagi kan seolah ulama gecok ilmu lang gunung, lamblang kan dari Al-Quran kan. Sunnah. Maka mereka datang langsung secara parsial, ambil Al-Quran, ambil Sunnah, ada yang bingung dia. Padahal ada puluhan ilmu yang harus dia pahami dulu untuk bisa langsung memahami setiap hukum atau agama dari langsung Al-Quran dan Sunnah. Ya. Menyogetanya jid tak pahami kembali Al-Quran dan Sunnahnya untuk tak baca je. Baca Quran mengalir pahala katanya. Baca hadis dia pahala, tak baca hadis Rasulullah, tadi dengar hadis Rasulullah. Tapi untuk mengambil kesimpulan hukum berkaitan tauhid, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akhlak, hanya langsung aja. Ada jalannya dulu. Makanya aneh orangnya. Begitu kita bicara politik, langsung ikut lewat politik. Orang baik pegah-pegah apa masalah politik. Kalau nak urus politik. Ikut juga dah ikut juga tengok maju. Dia pegah apa masalah ekonomi, ikut lewat ekonomi. Orang baik pegah apa ekonominya bagi yang kamu S1, S2 menjadi ekonomi. Orang nak tepi. Dia pegah apa masalah sosial lagi ancit. Dia pegah apa masalahnya? Anjir. Dia pegah apa masalah agama? Dia pegah apa masalah Al-Quran? Dia pegah apa masalah hadis? Yang politik, yang ekonomi, yang hanampung tepu. Quran haja ibu. Yang kalau ada pegah ilmu Al-Quran, kalau ada pegah ilmu usul fiqh, yang ada pegah ilmu hadis, yang tabur ilmu hadis, belasan cabang ilmu. Dan dari setiap belasan cabangnya lahir doktor, lahir profesor. Sampai-sampai je kupi, je plus tapi keroro je minat. Menurut long sangka mana? Menurut long kibar. Kaji dah cakap kesimpulan sementara lagi ada juga. Jawapan masalah agama, masalah tauhid. Ya. Seharusnya masalah agama yang itu berbicara tentang perkara dunia dan akhirat boleh lebih hati-hati. Politik dunia betul sangat. Ekonomi ujung-ujung kan perut sangat. Tapi kenapa mesti begitu? Kembali cara mereka nya coba bandingkan dulu. Tapi kenapa masalah agama lagi barang pehun? Ya. Tidak bisa. Ya. Jadi untuk kembali ketika Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku, khususnya al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, khususnya para khalifah-khalifah yang 4 ini, yang rasyidin al-mahdiyyin, yang terpetunjuk. Kan secara makna bahasa matanya lu ya. Untuk memahami sunnah Rasulullah kibar. Nya sunnah ada 2 makna.
nas sunnah dalam makna para ahli hadis, nas sunnah dalam makna para usul fiqh. Beda makna sunnah menurut ahli hadis dengan makna sunnah menurut ahli usul. Ronta necok makna sunnah menurut para usul. Alasan ronta, pertimbangan ronta. Bahkan handa mandum sunnah nak anggapnya sabah sunnah yang mutlak. Bahkan necok usul. Versi para ahli usul. Atau anda mengambil sunnah menurut para ahli hadis yang mandum pupu yang gepubuk oleh Nabi sunnah mandum. Berarti perumah Nabi tu kurang draw sunnah cik, tanya harus kurang draw cik perumah. Cik pelah kan. Ya. Berarti ketika Nabi gepubuk si pupu, Nabi di antara sunnah Nabi hantam pernah tinggai tahajud. Bagi Nabi tahajudnya wajib. Bagi Nabi witirnya wajib. Bahkan segala mana sampai 5 waktu witir kanafu wajib. Ini gimana? Berarti dia wajib je witir ikut sunnah Nabi. Ya. Banyak. Jadi perlu ilmu menunggu. Jadi jangan kemudian dengan mudah-mudah mengatakan yo kamu kabeh sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah tanya ka sunnah la ilaha sunnah dia. Bahaya tak lah bayar. Yang barunya apa sunnah? Jelaskan sunnah. Nya umat pada caranya bekle kai perbangan lewat ekonomi, kai perbangan lewat politik, pada perbangan dia yang urus terima agama. Harus dicerdaskan. Setiap sesuatu yang disampaikan tentang agama harus jelas. Apa landasannya, apa maksudnya. Kemudian juga termasuk hari ini harus jelaskan apa maqasidnya. Nya umat payah gede pe maqasid. Nya hukumnya pakan haram, pe alasan haram. Nya hukumnya pakan halal, pe alasan halal. Lanjut lagi awal yang penting tidak yang buat dia apa hukumnya. Antara dua pilihan lah. Nyokon halal, haram. Kabeh titik. Walah orang dayang dia kampung. Kiban hukumnya. Pokoknya haram. Pakai haram. Haram dapat dayang. Pokoknya haram. Tak bisa. Bahkan harus tahu maqasid. Ini kenapa haram? Ini kenapa? Ya. Makanya kitab usul fiqh hari ini, kitab usul fiqh, kitab qawaid fikih itu harus sudah bisa mulai diajarkan kepada masyarakat. Nak gedepa kiban hukumnya dihasilkan. Sehingga urung-urung yang galak-galak pegah haba masalah agama galak-galak drop menjadi mudun becu. Dia fikir ngoknya ulamanya waktu hasilkan hukum yang mudah-mudah dah. Sehingga IJP galak cik hasilkan hukum ni. IJ galak cik yang pegah-pegah hukum. Tapi ketika dia melihat kerja ulama menghasilkan hukum melalui ilmu usul fiqh, melalui kawaid fiqhiyah, ciut dia umumnya ada je pegah haba barangkah masalah agamanya. Dah ulama yo bagi pertimang hasilkannya pakai hukum nya pakai rupanya dapur ulamanya kan lagi dapur dia dulu. Dapur menghasilkan hukumnya, menghasilkan pemahaman agama ya. Mereka punya dapur bahasanya. Kan lagi ada dapur dia yang rumah. Ya. Ditanya kah biasa makanan siap saji, hukum kah selesai. Tacok tinggal tacok mentang. Hantam tajak udah puhan ada doa ulama kibang menghasilkan hukum. Jadi persoalan kenapa ya, bermasalah yadullah fauqa aidihim ya. Kenapa bermasalah sumastawa alal ars? Kenapa bermasalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Kenapa bermasalah Allah punya kaki? Kenapa itu jadi masalah? Jangan ada masalah kepada zaman para sahabat. Zaman para sahabat tidak ada pembicaraan itu. Orang yang gedengan Al-Quran ya Allah fauqa, ada perayaan ya Rasulullah. Nyepakan kajarawal. Tidak ada perayaan. Turun Al-Quran wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada perayaan sahabat. Tentang Allah yang ziru ila samai dunia, Allah turun ke langit bumi setiap sepertiga malam. Mana perayaan? Kiban gedrennya. Apa lagi gedrennya? Apa lagi gedren tayo kadang-kadang tak grup. Tu dia gedren kibang geik lah.
Gerik-gerik tanya, gepa. Nah, perayaan itu. Kenapa? Karena mereka secara fitrah, pemahaman bahasa Arab itu memang fitrah mereka. Dalam bahasa Arab, na hakikat, na majaz. Ana payah pegahali ke alami ju. Maju mohaju. Maka ketika para sahabat diceritakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, pada masa kami tidak ada pertanyaan tentang Al-Quran, cuman belah boh pertanyaan saja. Ya. Ribuan ayat Al-Quran, bak masa sahabat 16 boh yang pertanyaan. Uronyo tip-tip sebuah ayat lebih 16 boh pertanyaan. Orang jauh ke semangat tak tayang julong ni tak pertanyaan kok gula julong iban ni tak pertanyaan jauh tak tajaan. Tak tayang 16 boh 20 boh jauh. Dulu tidak ada. Karena pemahaman mereka bersih. Hana masalah tauhid, hana masalah pertanyaan qada dan qadar. Yang tidak bantu masalah qada qadar yang cik. Lalu pertanyaan masalah qada dan qadar, cik urangnya tu, cik urang bawa kerja tu lain. Nya urang semangat kerja cari hana masalah qada dan qadar, cik semangat draw kerja. Nya urang bawa kerja. Dia fikir qada dan qadar mandum kalau kata oleh Allah. Betul cerita yang apa tak ada kerja. Santai mentau dia, saja kopi dia kawan kopi. Ya, betip tu orang. Itu akibat salah tadi memahami qada dan qadar. Nah, jadi kembali tadi ya, bahawa yang pertama mukhalafatu lil hawadis, berbeda Allah dengan makhluk pada zat. Artinya zat Allah itu tidak berjumlah, zat Allah itu tidak tersusun-susun. Menafikan kam muttasil, menafikan kam munfasil. Kemudian yang kedua, sifat Allah. Demikian juga sifat Allah tidak berjumlah, sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Ya. Apa makna sifat Allah tidak berjumlah? Sifat Allah, setiap sifat dia satu toh. Contoh, sifat ilmu bagi Allah. Ilmu bagi Allah itu satu saja ilmu. Hanya berjumlah ilmu Allah. Berbeda dengan kita ilmu makhluk. Berjumlah. Na ilmu kedokteran, na ilmu bagian pertanahan, na ilmu bagian jagat raya, ilmu fisika, na ilmu tentang perkebunan tumbuh-tumbuhan, ya. Ilmu tentang doktor mantan lagi ada pegah orangnya itu bid hinan jurusan ilmu mupluh. Spesialisnya bedalam, spesialis J bedalam, J lailam, J saraf nyo. Kemudian naik mufhum ilmunya, hai fikir ilmu J, lagi ilmu agama dia. Dalam ilmu agamanya lahir cabung mupluh mungkin mertuh. Dalam tafsir banyak timbul spesialis. Dalam hadis banyak timbul spesialis. Dalam bahasa Arab banyak timbul spesialis. Na yang nahu, na yang saraf, na yang balaghah. Aliran nahu yang long timbul aliran long. Na yang basriyun ahli Basrah. Na yang Kufiyun Kufah, na yang Andalusiyun yang ahli di Andalusia, na yang Masriyun Mesir. Berjumlah banyak sekali ilmu. Hai dah kuasai mandu. Tapi ilmu Allah sabar. Ilmu Allah sabar. Dengan sabar ilmu Allah, maka takluk ilmu Allah dengan seluruh yang maklumat. Mandum ilmu yang di alam, di ciptaan Allahnya, mandum adalah ilmu Allah. Gedepa mandum oleh Allah. Hai cik yang pergi bahan gedepa. Ya. Yang teknologi yang tanya orangnya heboh tak. Hayu tak nyo je ya. Yang pecut sangat bagi Allah. Lagi kun Nabi Khidir bak Nabi Musa. Atau merempak Nabi Khidir, Nabi Musa. Nabi Musa yang merna bak Nabi Khidir. Segalam geperna Nabi Musa li Nabi Khidir, gepeji hati le.
Sebab katanya baru berupa ilmu hati kosong ni. Rekun le Nabi Khidir bak Nabi Musa, dia merumpa untuk Nabi Musa gemerna bak Nabi Khidir, nak lewat tecim. Lewat tecim bak perahu, dipatok i laut. Rekun le Nabi Khidir, wahai Musa, perumpamaan ilmumu dengan ilmuku sama seperti air yang dipatok le tecimnya yang sangkut bak babah tecim dengan laut yang raya. Ini kanya perumpamaan ilmu dia. Tidak ada apa-apanya. Yang orangnya heboh dan ayu dan EGI yang bersangkut babah dicim banding dengan i laut. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang kaliannya, tiga kalian kaitan dengan para rasul, kaitan dengan para nabi, kaitan dengan para wali, kaitan dengan para ilmuwan sampai urang akhirat, sampai urang kiamat. Ubena ilmu yang kamu temu ngorongnya, hasil penelitian, hasil kajian yang kamu temu ngorongnya dan yang hana bertemu mantang lebih le daripada kamu temu, jangan mandum gekeun li Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali kalian becut tangan. Ada je pegahara depi peta musom yang ikut nyen gure raya dia. Peta musom maju. Apa gure raya kalila yang ulama-ulama raya kalila mampu lam dah. Ulama dah yo. Kalila maju dah. Apa tanpa bongro apa je. Kalila. Makanya Nabi Musa setingkat Nabi, Rasul, Nabi, Ulul Azmi minar Rasul, roh ke jawab. Tidak yang oleh Bani Israel. Lagak dah ke sampaikan ilmu bahasa bahura. Hai Musa. Yang orang lebih malim dari roh ni. Sang mana lebih malim dari roh? Roh paling malim untuk zamannya. Gepa oleh Nabi Musa. Ya, dia orang paling malim mana lain ni. Langsung kena tegur Allah. Jadi tingkat Musa langsung kena tegur ba Allah, geyu merena bak tiro hamba Allah kan rasul kan nabi. Menyoba bahasa kedai orangnya, nazira urang kahayu dah, karoh pegah droi paling hayu, kena tegur geyu merena bak nami SMA. Tuk geyu poh ego, geyu poh pekut merasa droka je. Karena untuk merompak ilmu harus benar. Maka segala merompak ilmu pernah oleh Nabi Khidir. Lebih contoh le ilmu dia yang dia ben fikir ilmu drone hajitat, menancik be ilmu long hajitat, umpama ilmu long ilmu drone sama-sama ada yang ilmu dia lagi setetes i yang bersangkut babah dicim dibandingkan dengan ilam lam laut yang kena umpama ilmu dia dengan ilmu Allah. Ana guna. Ka mulai Nabi Musa kata dia. Ka siap. Ni baru kita yang Nabi Khidir ceban baju ji. Cuma nyo berapa proses don hai sabar tu. Ke Nabi Musa. Kemudian teruslah berlanjut. Jadi ilmu Allah tidak berjumlah. Satu ilmu Allah. Dengan satu ilmu Allah maka takluk ilmu Allah dengan seluruh ilmu yang ada di alam. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Allah, telah engkau isi pada setiap ciptaanmu itu yang pertama rahmah kasih sayang, yang kedua ilmu. Maka pada setiap makhluk Allah mandumna ilmu. Bak tanah, bak sini abe, bak kaya, bak rumput, 24 mandum ciptaan Allah na ilmu ini. Walaupun daya ber tak pleh ilmu yang kau awak barat yang 3 pleh ya. Pleh. Ilmu itu mulam laut dalam ya pura pecah gunung-gunung mitai buhnan mandum pun kaya buhnan mandum. Yang ilmu Allah. Apa ilmu orang Cina yang jual. Ilmu Allah mandum. Cuman icok ilmunya dikembangkan, pencipta ilmu dipangkas. Iko hanai puas ke Allah. Itu yang puas ke Allah tapi ilmu ada depu. Penting puas ke Allah, macam pu depu ada depu. Namanya depu, cuma hanai puas ke Allah. Masih bayangkan seandainya ilmuwan yang dari baratnya, dari luarnya, dari yang non muslimnya adalah orang Islam, kiban dahsyat tauhid. Ya, orang akan bicara tauhid
Nyo lagi kan tak bicara tauhidnya kan teori konsep ada. Tapi tiban tak bangun tauhid dari alam tak puas ke Allah. Itu yang sebenarnya tauhid. Dari makhluknya mandu tak temeng Allah, tak kenal Allah, tak makrifat Allah. Yang sebenarnya tauhid, tak puas alam mandu. Yang kaya makna tafakkur. Jadi beda Allah dengan makhluk pada sifat. Yang pertama, sifat Allah tidak berjumlah, setiap sifat satu. Yang kedua, demikian juga ya, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk ya, dalam hal muatannya. Lagi yang maksudnya sifat kudrah ya. Kudrah Allahnya mutlak. Dari zaman azali sampai kekal selama-lamanya, kudrah Allahnya hanya berkurang bacur. Sama, mutlak. Beda dengan kudrah danyo. Kudrahnya katanya kemampuan. Katanya gila-gilanya matang tiga kudrah. Baru tak boleh bunga. Matang ni. Antuk pos itu kamu lagi cepet-cepet bacur dia kamu lagi sayur-sayur bacur kat dengar tu. Pulang nabut raya bacur tepuk kan malam kan kata tu. Jadi kudrah dia yang gelayak. Kudrah Allah ada. Maka ketika Allah mengatakan Al-Hayyul Qayyum, Allah itu Maha Hidup, Al-Qayyum, lagi Maha mengurus seluruh makhluk. Sama kemampuan Allah mengurus dari zaman ajali sampai tanpa batas. La ta'khudhu sinatun wala naum, tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Untuk berbeza dengan makhluk. Tanya mana? Dong lagak tak tahu dipupu tak kendalikan dipupu pasti nah human error lah nyolah jih lah Allah nah. Jadi apa maksudnya apa fikir nyo tak buat maksiat ke Allah baik bengah dia dah tepuk dia peduk tak buat maksiat dah je menyangan makhluk je nyo polisi biasa iradi alhu je tepuk tak tahu ya atau apa nya Allah je sama bagi Allah ura malam fi ikhtilafil laili wan nahar sama yang bengah sama teput sama tunyo sama tuku sama tipuh kalikut sama dengan tertuh tunuku sama al hayyul qayyum mutlak sama cara guru oleh Allah hanya berkurang sedikit pun ya sifat Allah iradah Allah lagi yang cit, kalam Allah lagi yang cit, sama Allah lagi yang cit. Allah gedinganya 20 jam. Sama pendengaran Allah dengan dulu zaman azali dengan sampai kekal sama pendengaran Allah. Hana ke lagi adanya dia muda matang terang tadi ngah. Dia umur kai mangpluh kamu lagi kali punya orang berkhabar, apa dah? Yang lain benar-benar ya. Allah tak sama. Ya, sama Allah sama. Yang kecil, yang paling kecil suara Allah dengar, yang paling besar suara Allah dengar. Yang buta dia dengar, yang raya tak bekah gelendang pecah gelendang telinga. Ya Allah sama. Demikian juga basar Allah, Maha melihat Allah, tidak ada batas. Ya, tidak ada batas jarak, tidak ada batas waktu. Ya, jadi beda. Kemudian terakhir mukhalafatul hawadisi, berbeda Allah dengan makhluk pada af'al. Tidak sama perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Hana sama bud Allah dengan bud dayung. Bud Allah sempurna, tuntas. Bud dayung mukleet. Dia tak bud dayung hek gok lain. Sempurna tak pegat tetap aku buat Allah sempurna. Leh tsunami kagak pebereh oleh Allah. Leh kehendaknya tsunami pancu Aceh. Yang kali formal oleh Allah. Walaupun dia orang Aceh sendiri nak ada orang. Budrod. Yang ladung daerah justru makin tsunami, yang harga barang makin IPAU. Makin palau. Tapi Allah kagak tu. Nyo tsunami pancu Aceh pabih waktu ribu sekian. Mandum yang matinya belum tanggungjawab, mati dalam laut, mati tenggelam merompak pahala syahid, mati merompaknya kagak tu oleh Allah. Kalian keluarga yang tinggalkan, yang sabar, yang serahkan kepada Allah pahala surga mandu. Kalian
tempat yang tinggal kabeh porak-poranda, kabeh hancur dum gepetruk oleh Allah, urung dari dunianya jak kena, urung dari dunia je jak kena, ya pegatnya pegat je kalebeh dari Islam. Ini abu tanya oleh ya. Nyo gepelih ketanya oleh Allah ge uruh pura namanya. Tak lihat sampai orangnya hana moh dah timu barat. Allah tanggung jawab dalam berbuat. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tu yang kagak tu oleh Allah, tu yang kagak pegat oleh Allah. Nyen sudah dapat fikir dia. Kenapa dipertanyakan la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Jangan Allah itu tidak dipertanyakan apa yang dia lakukan. Yang dipertanyakan itu makhluk yang kena berguna. Ya. Sempurna. Yang orang mengeluh tapi susah. Ti orang tu tahu bukan 60 tahun tapi alhamdulillah udip juga tapi mengeluh. Tapi kagak tahu dia Allah. Nyogoknya udip sampai umur 70 tahun. Kagak tahu dia Allah. Walaupun babah orang kau udip 70 tahun tapi mengeluh. Hampahnya. Ada yang pegang hampahnya dari umur 20 tahun ke pegang hampah. Dia dah dengar tentang nali ya umur 40 tahun kabeh umur yang berat tadi. Rupanya sampai 70 tahun anak yang betul sehat ya. Meteng ngejak makan kopi pegang hala hampahnya je. Yang ban gaduh oleh Allah. Oh tak fikir dah kadang sebagian kehidupan orang tak temunya di lapangan. Oh tak kalan malahi kiban cara udip yang mandum merah tak apa sampai. Dia merompak di pelodo ke macam mana kau yang macam walaupun lagi tu haji tapi macam dia ada fikir kiban payah kerja hana we wawa nyo hana jelas tapi merompak mempelodo ke mantangnya yang kagak tu oleh Allah maka ngada Allah baik susah ya fikir yang long atu yang geyu gedanya perintah geyu kubur ibadat geyu kerja masalah pada hasil pada jumlah gebi dah Allah kiban cara gato forma audit dah Allah nyen serah Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ana Allah rizquha. Nah jadi perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi demikianlah kira-kira sebenarnya hal-hal lain cuma mungkin karena waktu terbatas ya. Jadi sekilas demikian tentang makna mukhalafatul hawadisi, berbeda Allah dengan makhluk. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan bulan depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.